Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, anak soli dan solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas pelajaran fikih kita pada kali ini. Dan untuk kali ini kita akan membahas bersama dengan tema manfaat zakat, infak, dan sodakoh. Semoga anak-anakku sekalian dapat menyimak dengan baik sehingga nantinya akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang baik pula. Alhamdulillah, sebelum kita membahas materi kita pada kali ini, mari kita memulainya dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Membayar zakat fitrah, infak, dan sedekah merupakan kewajiban dan anjuran bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu, perlu kiranya kita mengetahui bersama apa saja manfaat atau hikmah zakat, fitrah, infak, dan sedekah tersebut. Membayar zakat, infak, dan sedekah yang kita lakukan setiap tahunnya, setiap bulan, setiap pekan, setiap hari, bahkan setiap waktu, sesungguhnya memberikan dampak positif baik kepada orang yang memberi zakat, fitrah, dan infak maupun kepada mereka yang menerimanya, bahkan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, apa sajakah manfaat zakat, infak, dan sedekah tersebut? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, manfaat zakat fitrah. Manfaat zakat fitrah adalah membersihkan jiwa seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil miskin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat." Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor, serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat Id, maka itu hanyalah sekedar sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Manfaat zakat fitrah diantaranya sebagai berikut. A. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. B. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. C. Mendidik diri agar menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. D. Sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepadanya. D. Tidak diragukan lagi bahwa terima kasih yang diperlihatkan
oleh orang yang diberi kepada orang yang memberi adalah suatu keharusan. F. Guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah. G. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, manfaat berinfak. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi setiap pahala bagi orang yang berinfak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Adapun manfaat infak yaitu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena infak merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Melatih kepedulian sosial bagi mereka yang memberi infak dan sedekah. C. Dapat memanjangkan usia bagi orang-orang yang gemar dan rajin berinfak dan bersedekah. D. Ikut meringankan beban kesusahan orang lain bagi mereka yang ditimpa kesusahan. E. Dapat membangun sarana ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. F. Dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islam dan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. 3. Manfaat sedekah. Bersedekah adalah perbuatan yang penuh dengan faedah, baik bagi orang yang melaksanakan maupun orang yang menerima serta masyarakat umum. Perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa malaikat selalu berdoa kepada orang-orang yang suka bersedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakaini yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-pagi kecuali dua malaikat turun ke bumi, lalu salah satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang suka bersedekah." Sementara yang satu berdoa, "Ya Allah, datangkanlah kerusakan pada orang-orang yang bakhil." Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Sedekah tidak jauh berbeda pengertian maupun manfaatnya dengan infak. Adapun manfaatnya yaitu A. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sedekah merupakan bukti ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. C. Menghidupkan sifat-sifat dermawan. D. Memanjangkan umur atau usia bagi mereka yang suka berinfak dan bersedekah.
ikut meringankan beban kesusahan orang lain yang ditimpa kesusahan. F. Menambah keberkahan harta yang dimiliki. G. Menyambung dan mempererat tali silaturahim dan persaudaraan antara si kaya dan si miskin. H. Menambah tabungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan I. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada kita. Mari kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.